Seba. Ini dendam lama Batik Madrim. Lebih baik menyerah daripada bencana lebih besar menimpa Marwapati. Kamu ingin seperti para pendekar itu, Batik Madrim? Kurang ajar. Di mana mereka? Aku buang ke berbagai tempat. Mereka tidak akan bisa pulang. Mereka tidak akan bisa membantumu lagi. Dengan gentur sekatimu.
Abang? Malwapati direndam banjir. Iya, Nyi Ratu. Mereka saksinya. Benar kalian melihatnya juga? Benar, Lalu Senggang Baplang? Apa dia tidak menduduki keraton itu? Tidak, Nyi Ratu. Bagaimana, Bopo? Sang Prabu? Paman Segawan Lanang. Apa penguasaan terhadap Malwapati tidak boleh kita teruskan? Bisa saja diteruskan. Tapi ingat, bagaimanapun Malwapati sudah menjadi milik Sengkang Baplang. Apa kita harus berperang dengan Sengkang Baplang dan Grenda Sebanya? Menguasai Malwapati memang keinginan. Tetapi membunuh Angling Dharma adalah tujuan utama. Kukira tidak ada salahnya kalau perhatian kita kembali kita alihkan pada Angling Dharma. Kenapa kita tidak cari dia? Ya, saya setuju dengan usul Sang Prabu. Mencari dan membunuh Angling Dharma adalah tujuan yang utama. Kalau kita berhasil membunuh Angling Dharma, apa susahnya menduduki Malwapati? Baik. Kalau begitu kita atur pembagian tugasnya. Luar biasa Grenda Seba ini. Lemparannya bisa sejauh ini. Ke tempat yang sama sekali tidak aku kenal. Di mana ini? Seba melemparku ke sini. Apa yang ia inginkan dariku? Pohon ini lagi. Sudah berapa puluh kali aku mencoba keluar dari sini, dan selalu pohon ini lagi yang aku temukan. Hei, jalan keluar! Kemana aku harus keluar? Hei, jalan keluar! Tunjukkan jalan keluar untukku! Jalan itu selalu kelihatan kalau dari sini. Tapi kalau
selalu sudah dicari. Hilang. Selalu begitu. Akan mencoba sekali lagi. Benarkah lorong itu jalan keluar? Ya, apa salahnya kalau ku coba? Bukan jalan keluar. membawaku ke sini? Cukup, hentikan. Hei, siapa kamu? Kenapa aku ada di sini? Panggil aku Yang Mulia Randu Aji. Yang Mulia Randu Aji? Ya. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau menjadi tawananmu. Yang sudah masuk wilayahku tidak akan bisa keluar dari sini. Kenapa? Itu perintah Kenda Seba, junjungan kami. Tidak. Aku harus keluar dari sini. Hei, tangkap!
Namaku Kiboyo Kumolokolo. Dan ini istriku, Niboyo Kumilikili. Lalu, apa yang kalian inginkan dariku? Aku dan istriku, serta puluhan anakku ingin mengangkatmu menjadi guru. Menjadi guru? Iya, Atas dasar apa? pesan tertulis junjungan kami, Granda Seba. Tidak, tidak. Aku tidak mungkin menjadi guru kalian. Kenapa? Kita beda aliran. Hah, apa salahnya jika aliran putih memberikan ilmunya pada aliran hitam? Jelas salah. Bagaimana kalau kami memaksa? Jangan main paksa. Kepung dia! Masih tetap tidak mau menerima kami sebagai murid? Hai, aku tidak bisa dipaksa. Keinginanku adalah milikku. Persetan kalian. Begitu juga dengan kami. Sebagai guru yang baik, wajib berperilaku yang baik. Jadi maafkan kami atas paksaan ini. Banyak. Kalian golongan hitam. Ke selatan. Ada apa di sana? Sengkang Baplang tidak menduduki Malwapati. Saya kira Sengkang Baplang hanya akan ada di Malwapati. Setelah kutuk banjirnya ia cabut. Siapa yang akan masuk keraton kalau banjirnya kini melebihi dada? Kalau begitu, apa salahnya kita masuk dan menduduki Malwapati? Ingat, Gendrawani, kita sudah membuat kesepakatan untuk memusatkan rencana kita membunuh Angling Dharma. Ya, saya tahu, Bopo. Tapi, kalau melihat kenyataan, sampai saat ini Sengkang Baplang masih tetap membiarkan Malwapati kosong. Apa salahnya kalau kita masuk? Masa kita tidak bisa menyingkirkan banjir dengan sihir kita, Bopo? Sihir kita tidak akan mampu melawan banjir yang didatangkan dengan Aji Guntur Saketi, anakku. Kalau begitu apa gunanya saya memperdalam sihir? Jangan khawatir, Nyi Ratu. Ilmu sihir yang sedang Nyi Ratu perdalam akan tetap berguna.
Kita memang tidak bisa menyingkirkan banjir dengan sihir kita. Tapi percayalah, suatu saat nanti kita pasti bisa mengalahkan Sengkang Baplang dengan mempergunakan ilmu sihir kita. Angling Dharma saja yang katanya dilindungi oleh para dewa itu bisa kami kalahkan menjadi belibis putih. Apalagi Sengkang Baplang yang pasti dibenci para dewa. Kalau begitu, sesuai dengan pembagian tugas yang sudah kita sepakati, buktikan sekali lagi kalau Nidewi bertiga sanggup mengulangi keberhasilan itu. Baik, Nyi Ratu. Sesuai pembagian tugas, kami akan mencoba untuk mencari Prabu Angling Dharma. Iya, kerjakan dan jangan mengecewakan. Yunda, apa kita akan begini terus? Maksudmu? Apa kita akan berada di bawah perintah Gendrawani terus? Kenapa Dinda bicara begitu? Saya tidak suka cara Ratu Gendrawani memerintah, kasar dan mengecilkan kita. Saya juga tidak suka dengan caranya memerintah. Kita ini kan bukan hamba-hambanya, tapi sekutu. Kedudukan kita sama. Kamu pikir Yunda tidak merasakannya? Kenapa Yunda diam saja? Posisi kita lemah, Cempaka. Dulu kita pernah datang dan kalah. Kali ini kita datang sebagai 3 kupu-kupu yang lemah. Yang karena pertolongan Paman Soja Cendawa kita bisa kembali seperti ini lagi. Apa Sang Prabu tidak merasakan betapa Ratu Gendrawani menekan putri kita? Aku merasakan itu. Tapi mau apa? Saya tidak rela kalau ketiga putri kita diperintah oleh Ratu Gendrawani. Ini hanya sementara. Pada saatnya nanti semuanya menjadi terbalik. Aku yang akan memerintah Ratu Gendrawani. Kenapa Sang Prabu punya keyakinan seperti itu? Perawan tua itu mulai jatuh cinta kepadaku. Aku akan layani dia. Dan begitu dia terbuai, maka akulah yang akan berkuasa. Sang Prabu, maaf. Apa saya tidak salah dengar? Salah dengar bagaimana? Apa cerita ini tidak terbalik? Terbalik? Terbalik bagaimana? Menurut pengamatan saya, Sang Prabulah yang jatuh cinta pada Ratu Gendrawani. Hei, kenapa kau bicara begitu? Mata saya yang bicara begitu, Sang Prabu. Sejak pertama kali Sang Prabu bertemu pandang dengan Ratu Gendrawani, ada rasa tertarik Sang Prabu. Ya, itu yang Bopo tawarkan kepada Paman, juga kepada Sang Prabu. Kalau berminat, mari ikut saya. Tapi kalau tidak, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Gendrawani. Cantik juga anak Soja Gendrawani. Bagaimana Sang Prabu? Oh ya, tentu saja aku ikut. Hah? Tidak ada salahnya kalau kita menerima ajakan baik sahabat lama, iya kan? Hah? Mari, silakan. Ayo. Ya, ternyata kamu jadi juga sekawan ladang. Mata saya tidak bisa dibohongi, Sang Prabu. Salahkah aku menurut pandanganmu kalau aku jatuh cinta padanya? Hah? Jatuh cinta tidak salah, Sang Prabu. Tapi jatuh cinta pada Gendrawani, saya kira tidak tepat, Sang Prabu. Kenapa kamu punya pandangan seperti itu? Karena Ratu Gendrawani tidak akan pernah bisa mencintai orang lain. Kenapa? Sebab ia hanya mencintai dirinya sendiri, Sang Prabu.
maunya burung itu? Siapa kamu? Itulah yang saya tidak mengerti, Sang Prabu. Sudah beberapa waktu ini, kami tidak pernah saling ketemu. Ini aneh. Kalau begitu, kemana dia? Tidak seorang pun tahu, Sang Prabu. Oh iya, bagaimana dengan bayi yang menjadi tanggung jawabnya? Kamu tahu Raja Saputra? Saya yakin bayi masih tetap di kamar khusus dan dijaga Mban Kinasih, Romo Dewaji. Jangan terlalu yakin dulu, Putra Mahkota. Saya kira sebaiknya dilihat dulu. Apa betul bayi berusur-usur 6 itu masih ada di sana? Kenapa begitu? Sebab menurut apa yang saya lihat, bayi itu sudah tidak ada di tempatnya. Lihat. Bayi itu tidak ada. Iya, Yang Mulia. Begitulah menurut cermin sihir yang saya punya. Aku akan memeriksanya. Aku hanya percaya setelah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Panggil penjaga. Baik, Sang Prabu. Mana Mban? Juga tidak ada, Romo. Bagaimana, Yang Mulia? Cermin sihir Tuan tidak bohong. Bayi itu tidak ada. Ayo, lapor pada Sang Prabu. Ampun Yang Mulia. Kami tidak tahu kalau kamar ini kosong. Kenapa bisa begitu? Kami tidak pernah boleh masuk, Yang Mulia. Dan kalian tidur ketika mereka pergi, ha? Kenapa bisa tidak tahu kalau mereka tidak ada? Pasti ada yang tidak beres, ya. Betul itu, Yang Mulia. Membagalah. Cambuk mereka 100 kali. Baik, Sang Prabu. Pengawal. Ya, Gusti. Bawa mereka ke ruang siksa. Baik. Ampun. Ampun, Gusti Pati. Ampun. Ampuni kami, Gusti. Ampun. Jangan. Bagaimana? Apa kita bisa tahu kemana bayi dan dukun Wingkomanik berada? Tentu. Tapi tawarkan dulu. Kalau Sang Prabu ingin tahu, baru kita jual. Calon.
Baiklah, Raja Saputra dan kamu Membakala. Iya, Sang Prabu. Kalian tahu di mana kira-kira letak gua itu berada? Masih di wilayah pusar angin? Di bukit ini? Atau di daerah lain? Pusar angin tidak punya gua seperti itu, Romo Dewaji. Ini jelas di luar pusar angin, Sang Prabu. Tapi di mana? Apa kalian juga tidak tahu di mana kira-kira gua itu berada? Kami tidak tahu. Bahadur, cermin sihir Tuan bisa menunjukkan apa yang ingin kita ketahui. Apa dia juga bisa menunjukkan di mana letak gua itu berada? Saya tidak berjanji. Semoga ia bisa menjadi penunjuk jalan yang baik. Jadi, kalau kita ingin mengetahui di mana bayi dan dukun Mingkomanik itu berada, saya harus ikut. Iya, kenapa tidak? Tuan bisa mendampingi Raja Saputra. Karena dialah yang saya beri tugas. Sukria, Sukria. Terima kasih. Kalian sudah menolong saya. Itu sudah menjadi kewajiban kami, Gusti. Tapi saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya harus segera ke Malopati. Tapi Gusti masih sakit. Tidak apa-apa. Nanti juga akan sembuh. Gusti, sehari atau 2 hari lagi, Gusti. Sabar, Gusti, sabar. Izinkan kami mengobati luka Gusti sekali lagi. Iya, Gusti. Tidak. Aku harus kembali ke Malopati. Di mana pakaianku? Hah? Di mana? Kelihatannya bukan di sini, Pangeran. Kita harus keluar dari pusar angin. Baik, kalau begitu kita ke sana. Ayo.
bayi. Ada suara bayi. Bagaimana, Bahadur? Sudah ada petunjuk? Ya, itu buahnya. Ayo. Aku harus mendekat. Jagat Satria, bawa kembali Jagat Satria kepadaku. Bawa kembali Jagat Satria kepadaku. Boleh aku melihat apa yang kalian mau? Aku hanya ingin kepastian melihat bayiku. Jangan paksa aku untuk bertindak kekerasan. Jangan-jangan benar dia anakku. Ayo. Hai, berhenti! Hai! Aku belum bisa melihat dengan jelas. Bayi siapa tadi? Jagat Satria! Jagat Satria! Jagat Satria! Hai! Siapa kamu? Kenapa kau sebut-sebut Jagat Satria? Tunggu dulu. Aku yang lebih berhak bertanya. Siapa kamu dan siapa yang membawamu ke sini? Aku Sudawira. Tangis bayi dari gua inilah yang membawaku ke sini. Kalau benar bayi yang menangis itu Jagat Satria, itu berarti anakku. Mana bayi itu? Dia sudah dibawa ke pusar angin. Apa kamu tidak melihatnya? Kenapa anakku jadi rebutan? Dan kamu, kenapa kamu juga menginginkan bayi itu, ha?
jagat satria memiliki usar-usar 6. Bayi dengan usar-usar 6 akan menjadi pendekar yang luar biasa. Usar-usar 6. Kalau ia ikut golongan hitam, maka ia akan menjadi hitamnya hitam. Tapi kalau ia ikut golongan putih, maka ia akan menjadi putihnya putih. Jagat Satria tidak akan ikut golongan hitam. Aku akan ke pusar angin dan merebutnya kembali. Kalau begitu, pergilah ke sana. Rebut kembali bayi itu. Ya, aku akan ke sana. Rebutlah bayi itu. Dan aku akan merebut dari tanganmu. Sungguh luar biasa. Apa yang harus aku lakukan? Kanda! Kanda Batik Madri! Kanda! Dinda? Dinda Kusuma-Gendawati? Di mana kamu? Dari mana kamu memanggilku? Dinda! Jangan cemaskan dia, Batik Madri. Dia selamat, tak kurang satu apa. Guru, istrimu ada di padepokan. Syukurlah, Guru. Saya berterima kasih karena Guru telah menyelamatkan dan melindunginya. Tapi bagaimana dengan nasib Malapati, Guru? Kenapa Malapati bernasib seperti ini? Dan kenapa saya tidak sanggup mengalahkan Sekang Baplang dan Granda Seba? Saya malu, Guru. Malu pada Rai Prabu Angling Dharma. Karena saya tidak mampu menyelamatkan Malapati. Anak Prabu Angling Dharma sendiri yang akan merebut kembali Malwapati. Tugasmu sekarang, cari anak Prabu. Tapi, kemana saya harus mencarinya, Guru? Ikutilah arah angin. Karena dengan begitu, Ananda akan bertemu dengannya. Baik, Guru. Saya akan segera berangkat. Sekali lagi aku minta kalian semua menyerah dan tunduk pada perintahku. Jika tidak, kalian akan kuhancurkan dengan senjata ini. Hentikan! Jangan main-main dengan jadwal pamungkas itu. Rupanya kamu sudah tahu dan mengenal senjata ini berbahaya. Bagi siapa saja yang mau jadi pengikutku, kalian minggir dari arena ini. Tidak! 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 Kami tidak mengikuti tidak! Tundukkan badan kalian. Hup!
Apa yang kamu harapkan dariku? Ya, karena kamu yang menyebabkan tambang hancur, maka kau harus ikut membangunnya kembali, Angling Dharma. Kalau tidak salah, aku sudah mengingatkan. Tambang itu milik Malwapati. Malwapatilah yang akan membangun kembali tambang itu. Bukan kamu. Menyerah. Akan kubawa kalian ke Malwapati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kurang ajar. Sudah sejauh ini saya mencari Suratyajan Desa Melangkori. Tapi sampai saat ini belum saya temukan juga apa yang saya cari. Rai Prabu Anandharma, mohon petunjuk Guru. Mohon petunjuk Guru. Angling Dharma. Dia menyebut-nyebut Prabu Angling Dharma. Ya, tidak salah lagi. Satria inilah yang akan mengantarkan kesempurnaan hidup. Guru, Guru, berilah saya petunjuk, Guru. Ada apa lagi, Batik Mantri? Batik Mantri, kalau begitu, dialah Batik yang sangat terkenal itu. Mohon maaf, Guru. Sampai saat ini, saya belum bisa menemukan juga Rai Prabu Angling Dharma. Tentu saja sulit, sebab anak Prabu Angling Dharma tidak saja mengembara ke dunia nyata, tetapi juga ke alam gaib. Maka dari itu, tolong sempurnakan saya.
sayalah yang akan menuntunmu ke tempat di mana Prabu Anglingdarma berada. Lalu, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa cepat bertemu dengan Rai Prabu Anglingdarma? Lanjutkan saja perjalananmu. Menurut perhitunganku, tidak lama lagi jalan ke pertemuan itu akan segera sampai. Pergilah. Siapa kamu? Saya Pragolobolo. Sayalah yang akan mengantar Gusti Patih ke tempat Prabu Anglingdarma berada. Dari mana kamu tahu kalau aku mencari Rai Prabu Anglingdarma? Dari percakapan Gusti Patih dengan Sang Mahaguru di tempat rindang itu. Kalau kamu tahu di mana Rai Prabu Anglingdarma berada, sebutkan saja di mana tempatnya. Aku akan ke sana sendiri supaya tidak merepotkanmu. Saya tidak akan merasa repot. Sebab yang akan mencari adalah sukma saya. Sukma yang bisa menembus ruang dan waktu. Sukma yang bisa masuk ke dunia nyata dan alam gaib. Aku tidak mengerti. Bunuhlah saya. Setelah sukma keluar dari raga. Sebelum sukma sampai ke penantian di Serambi Nirwana. Sukma saya akan menjalankan tugas buat Paduka. Jadi, kamu ingin mati? Iya, Gusti. Kematian yang sempurna. Tapi, aku ini bukannya Yamatipati Dewa Pencabut Nyawa. Bunuhlah saya, Gusti. Saya ingin mati di tangan Paduka. Karena saya ingin mengabdi kepada Sang Prabu Anglingdarma. Tidak, tidak. Aku tidak mau melakukannya. Tunggu. Urusan kita belum selesai. Kalau Gusti Patih tidak mau membunuh saya, maka sayalah yang akan membunuh Gusti Patih. Maaf sekali lagi. Saya bukan Yamatipati Dewa Pencabut Nyawa. Ayo bunuh aku dengan ini. Ambil. Orang ini keras kepala. Maafkan saya kalau yang saya lakukan ini salah.
Terima kasih. Gusti Patih telah meluluskan permohonan saya. Tapi saya tidak bermaksud. Iya. Saya baru menyadari kelemahan saya ada pada gendang telinga saya. Sesuai dengan janji, saya akan mencari Prabu Anglingdarma sampai ketemu. Kelihatannya aku juga harus menyelenggarakan bahan darah untuknya. Nenek setua ini dilempar ke sini. Gimana ini? Berhenti. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Tapi kita lagi kesasar. Nanti keburu gelap. Ah, aku capek. Kalau aku mau kencing. Siluman!